Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarmu hari ini? Tentunya saya berharap semua sehat-sehat ya. Nah, pagi hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan telah memberi kesempatan pada kita semua untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita nyanyikan satu pujian penyembahan, kita awali di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita menyanyi lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk datang kembali beribadah kepadamu. Satu waktu yang indah, yang sungguh luar biasa Tuhan mengasihi kami. Hingga detik ini kami boleh mengalami kebugaran, kesehatan yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, pada pagi hari ini Engkau akan menopang kami. Di dalam kami melakukan ibadah,
Kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami, memberkati kami, terlebih hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik singer, WL, musik, Tuhan, satukan hati kami untuk kami menyembah, memuliakan nama-Mu. Karena di dalam kami bersuka cita, di dalam kami memuliakan Engkau, ada kekuatan baru yang mengalir di dalam hati kami. Roh Kudus menopang kami, dan terlebih-lebih Yesus menyucikan hati kami, untuk kami boleh berkenan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Halo, lemes ya? Ada sukacita pagi hari ini? Lagi ya sapaannya. Shalom adik-adik. Shalom. Sukacita pagi hari ini tentunya ya. Kita sudah memiliki kekuatan kembali, kesehatan kembali yang Tuhan sudah beri ya. Kita merasa bersyukur sebab anugerah Allah sungguh luar biasa. Sehingga kita patut mengasihi Dia. Kita patut memuliakan Dia. Kita patut menyembah dan memuji Dia. Pagi hari ini kita akan beriang-riang memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Kita nyanyi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Jiwaku, sungguh ku Percaya padamu karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. dari terbitnya Matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasihku. Sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangannya dong. Puji Tuhan. Kita boleh disegarkan oleh pujian ini. Untuk itu tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, telinga kita untuk fokus mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti Samuel kecil. Kita harus taat dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari Tuhan
Dia siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kita masuk di dalam doa. Kita menyembah Yesus agar firman Tuhan seperti disampaikan boleh memberkati pertumbuhan iman percaya kita. Haleluya Yesus. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi nyanyikan, mari Tuhan berfirman-Lah lebih lagi. Haleluya. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Terima kasih, kami beri waktu selanjutnya untuk firman Allah kepada Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau boleh kesempatan kali ini datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, juga menjadi pedoman bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, pasti semuanya luar biasa, amin. Sampai hari ini pasti Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak beri judul kasih Tuhan itu nyata. Sekali lagi ya, kasih Tuhan itu nyata. Nah ayatnya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik harus baca Alkitabnya masing-masing ya, karena kakak tidak akan tampilkan, supaya adik-adik membuka Alkitab adik-adik masing-masing dan membaca sendiri di rumah. Nah sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, luar biasa bukan adik-adik? Saking nyatanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Dia mau memberikan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua lewat karya penyaliban Yesus Kristus. Nah, adik-adik, supaya adik-adik benar-benar merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan adik-adik, adik-adik boleh menggambarkan bagaimana kasih dari orang tua adik-adik masing-masing, kasih mama, kasih papa kepada adik-adik. Nah, demikianlah kasih Tuhan. Bahkan kasih Tuhan Yesus itu lebih besar daripada kasih yang diberikan orang tua adik-adik. Nah, sebagai contoh, ada juga orang tua yang luar biasa ini di dalam Alkitab.
di mana demi anaknya ia rela merendahkan diri, sangat merendahkan diri, tapi merendahkan dirinya bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Nah, kita lihat adik-adik, tolong kakak di slide selanjutnya, oke. Nah, di sini kita melihat ada seorang ibu yang berlutut kepada Tuhan Yesus. Ini terambil di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Nah, kakak akan bacakan ayatnya. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, adik-adik bisa lihat dari cerita yang terdapat di dalam Alkitab ini, bagaimana ibu itu memohon demi anaknya supaya anaknya dapat disembuhkan, supaya anaknya bebas dari penderitaan yang dialami. Nah, bagaimana begitu besarnya kasih ibu itu kepada anaknya, tapi lebih besar lagi kasih Tuhan Yesus pada kita semua. Di dalam ayat, di dalam slide selanjutnya, tolong kakak. Nah, di sini di dalam Lukas pasal ke-18 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sangat suka, sangat bahagia ketika anak-anak itu datang kepadanya. Dan bahkan ketika murid-murid Yesus menghalang-halangi anak-anak itu datang, malah Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya karena Tuhan Yesus tidak mau ada yang melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan. Nah, begitu besarnya kasih Tuhan akan kehidupan kakak dan adik-adik semua. Dapat adik-adik lihat bagaimana sampai hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai saat ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Adik-adik juga sudah tahu pasti, sekarang ini lagi masa yang sulit banget karena ada wabah virus yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, wabah virus ini mempengaruhi banyak hal, yang terutama kesehatan, juga masalah ekonomi dunia. Nah, itu berat sekali bagi orang-orang. Tetapi adik-adik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti mereka dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan itu baik. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau berikan satu kesaksian bagaimana kakak boleh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, jadi dulu kakak itu bukan anak yang baik, tapi anak yang agak nakal. Nah, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi kakak, sehingga terus kakak bertumbuh, terus kakak dididik, ya. Kakak melakukan banyak hal-hal juga yang buruk dan tidak boleh dicontoh. Tetapi Tuhan tidak memandang rendah kepada kakak, tapi Tuhan menganggap kakak berharga, sehingga kakak boleh alami 2 kali kejadian hingga hampir mati, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kakak hingga kakak boleh ada sampai hari ini, boleh menyampaikan kabar yang luar biasa ini, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kakak. Nah, biarlah apa yang sudah adik-adik dengar pada hari ini boleh menjadi
pedoman bagi adik-adik, pembelajaran bagi adik-adik bahwa kalau orang tua kalian mengasihi kalian begitu besar, maka Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik semua. Bahkan kasihnya lebih besar. Nah, demikianlah yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan berdoa. Mari tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami, dan biarlah kami mau terus untuk percaya bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami yang telah mengikuti ibadah Pelnap secara online ini. Kiranya Engkau terus memberkati, memimpin, menyertai kehidupan kami semua ya Tuhan. Orang tua dari anak-anak ini Engkau berkati, keluarga semuanya Engkau berkati. Biarlah hidup mereka semakin hari semakin dekat kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Ingat tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.